Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali hingga 25 Juli 2021. Bukan dengan nama PPKM darurat, tapi menjadi PPKM level 4. Selama PPKM level 4, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial dengan alokasi tambahan 55,21 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo menyebutkan, bantuan sosial yang diberikan diantaranya bantuan tunai, sembako, kuota internet hingga subsidi listrik. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membagikan paket obat gratis untuk orang tanpa gejala dan gejala ringan sejumlah 2 juta paket obat. Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk 1 juta usaha mikro masing-masing 1,2 juta rupiah. Pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha akibat pandemi COVID-19. Lebih dari 32 juta pelanggan PT PLN Persero telah menerima stimulus ketenagalistrikan hingga semester 1 tahun ini. Kebijakan pemberian stimulus sektor ketenagalistrikan ini pun diperpanjang hingga Desember 2021. Jika sebelumnya pemerintah merencanakan tambahan anggaran untuk triwulan 3 2021 sebesar 2,43 triliun rupiah, kini pemerintah menyiapkan lagi tambahan 2,54 triliun rupiah anggaran untuk stimulus program ketenagalistrikan pada triwulan 4 2021. Lembaga Pemerikat Internasional Fitch Ratings menyebut Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan risiko lebih rentan terkena dampak negatif pandemi. Fitch Ratings juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 4,8% akibat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Ekonom Fitch Ratings Brian Carlton mengatakan selain Indonesia, India, Afrika Selatan, dan Meksiko turut masuk dalam negara rentan dampak pandemi COVID-19. Menurut Brian, tekanan ekonomi akibat pembatasan sosial memicu tekanan ekonomi seperti turunnya investasi, ketersediaan pembiayaan, dan meluasnya pengajuan pilot perusahaan serta kerugian sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia resmi melakukan kesepakatan terhadap pembelian 6 unit jet tempur latih dari perusahaan dirgantara Korea Selatan, Korea Aerospace Industries senilai 3,4 triliun rupiah. Berdasarkan kesepakatan, KAI akan memasok 6 jet latih bertipe T-50 secara bertahap mulai dari 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024. Diketahui kesepakatan ini bukanlah kesepakatan pertahanan pertama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada April lalu, Indonesia sepakat untuk melanjutkan pengembangan jet tempur KFX dan IFX. Sebagai informasi, KAI telah melakukan kesepakatan penjualan 16 jet latih T-50 senilai 400 juta US dollar. Jet tipe T-50 sendiri telah digunakan beberapa negara seperti Irak, Thailand, Turki, Peru, dan Filipina sejak awal perakitan pada tahun 1999. Utang Cina naik 4 kali lipat dari PDB, ditambah semakin banyak obligasi korporasi yang gagal bayar dalam 18 bulan terakhir. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi Cina kian melambat. Hingga semester 1 tahun ini, jumlah total obligasi korporasi yang gagal bayar di Cina mencapai 9,68 miliar dolar Amerika, terbesar sejak tahun 2014. Dari jumlah tersebut, perusahaan milik negara berkontribusi lebih dari setengahnya. Meski jumlah gagal bayar terhitung jauh dari total pasar obligasi Cina yang mencapai 13 triliun dolar Amerika, para pelaku pasar khawatir dengan kebijakan pemerintah Cina yang berencana menyingkirkan perusahaan gagal atau dinilai memberatkan negara. Analis menilai, langkah ini merupakan upaya pemerintah Cina untuk membeli kualitas pasar obligasi.